Selamat datang kembali di sesi Telaah Sumber Anda. Hari ini kita dalami bab 11 dari The Infinite Game, karya Simon Sinek. Judulnya, Keberanian untuk Memimpin. Kita bakal kupas nih, apa sih artinya punya keberanian ini? Apalagi kalau kan banyak tekanan buat ngejar hasil jangka pendek aja. Betul sekali. Bab ini menyoroti dilema yang krusial banget. Ingat ya, konsep infinite game atau permainan tanpa batas ini, hitungan ngelihat bisnis itu bukan kayak pertandingan yang ada menangnya gitu, tapi permainan berkelanjutan. Tujuannya ya buat terus main, terus berkembang. Oke. Nah, keberanian dalam konteks itu soal prioritas. Milih visi jangka panjang, nilai-nilai inti, sama orang-orang di atas ya, angka sesaat. Kita lihat contohnya nanti di CVS sama American Airlines. Coba kita pahami bareng-bareng lah ya esensi keberanian ini buat Anda juga. Oke, keberanian. Kedengarannya bagus sih, ideal gitu. Tapi gimana wujudnya di dunia nyata? Kan penuh tekanan finansial tuh. Sering banget malah kayaknya bertentangan sama maunya pasar atau pemegang saham kan? Nah, itu dia pertanyaannya. Keberanian di sini tuh bukan sekedar nekat ambil resiko tanpa perhitungan ya. Lebih ke komitmen yang teguh banget sama just cause, tujuan mulia yang jadi alasan perusahaan itu ada, dan sama kesejahteraan jangka panjang. Artinya ya siap aja gitu ngorbanin untung jangka pendek, atau bahkan ya siap dikritik pedas. Intinya sih, nolak godaan buat main aman demi angka kuartalan doang. Contoh yang paling sering diulang tapi emang kuat banget itu CVS ya. Tahun 2014, mereka stop jual rokok. Gila sih itu, $2 miliar potensi pendapatan hilang gitu aja per tahun. Apa ya yang bikin mereka nekat gitu? Akarnya itu di just cause mereka. Membantu orang menuju hidup lebih sehat. Jelas dong, jual rokok kan nabrak banget sama tujuan itu. Ini langkah berani soalnya, nggak ada tekanan dari luar yang maksa gitu. Bener juga. Reaksi pasar ya udah pasti negatif lah awalnya. Ingat Jim Cramer kan yang suka komen soal saham itu? Dia nyindir, mungkin ini cuan di negeri Oz, tapi Wall Street bukan Oz. Analis JP Morgan juga sama, ya mereka kan fokusnya ke dampak finansial jangka pendek, jadi ya kritik juga. Tapi di sini nih menariknya. Pakai kacamata infinite game ya, jangka panjangnya, dampaknya malah positif. Penjualan rokok nasional katanya ikut turun. Citra CVS jadi kuat banget sebagai perusahaan kesehatan. Betul. Karyawannya juga, kayak cerita Mary Alice Sainz itu, jadi bangga, ngerasa nyambung sama tujuan perusahaan. Dan sahamnya, ujung-ujungnya pulih, malah naik kan? Ini nunjukin banget gimana just cause itu bukan cuma pajangan kata-kata mutiara di dinding, tapi bisa jadi filter buat keputusan strategis yang nilainya miliaran dolar. Ini mengubah potensi krisis jadi keunggulan jangka panjang. Nah, ada lagi nih cerita Doug Parker di American Airlines. Ah iya, Doug Parker. Awalnya kan tujuannya pasca 911 itu lebih kayak moonshot ya. Target yang jelas gitu, titik akhirnya menyelamatkan maskapai demi karyawan kayak Mary yang dia temui itu. Setelah itu tercapai, dia cari tujuan yang lebih infinite gitu kan? Yang lebih pas buat permainan jangka panjang. Benar banget. Parker sadar misinya itu ya bangun lingkungan kerja yang peduli, di mana karyawan tuh dihargai secara nyata bukan cuma di mulut aja. Dan dia buktiin, American Airlines kasih kenaikan gaji gede di tengah masa kontrak loh. Buat pilot sama pramugari, biayanya lebih dari $900 juta itu. Wow, di tengah kontrak, itu sih pasti bikin analis kayak Kevin Creasy dari Barclays, kebakaran jenggot ya, yang fokusnya ke nilai pemegang saham. Saya ingat dia nyebutnya pemborosan. Persis. Tapi buat Parker, ini investasi. Investasi buat bangun kepercayaan. Kayak katanya dia, ngomong percaya sama orang itu gampang. Kita harus bertindak sesuai. Nah ini keberanian buat milih komitmen ke manusia di atas sekedar kewajiban kontrak. Beda banget ya, kalau kita bandingin sama kompetitornya CVS waktu itu, kayak Walgreens sama Rite Aid. Mereka kan juga ngakunya peduli kesehatan, tapi ya tetap aja jual rokok. Kenapa ya? Kok bisa beda gitu pendekatannya? Jawaban mereka waktu itu, gimana ya? Walgreens ngomongnya ngurangin ruang pajang. Rite Aid ngumpet di balik legalitas. Ini nunjukin ya mungkin kurangnya keberanian atau komitmen yang sedalam CVS ke tujuan yang mereka bilang sendiri. Masuk akal. Bisa jadi persepsi risikonya beda, atau tekanan pemegang sahamnya lebih kuat. Ini nunjukin kalau keberanian model Sinek ini emang nggak gampang. Kita juga lihat kan, organisasi bisa aja melenceng. Kayak Walmart zamannya Mike Duke yang terlalu fokus efisiensi sampai ngorbanin budaya, atau Microsoft era Ballmer yang kekeh di PC sampai ketinggalan revolusi mobile.
Perlu pemimpin berani buat balik ke jalur infinite. Jadi ini pelajarannya bukan cuma buat CEO perusahaan raksasa aja dong ya? Gimana nih kita narik benang merahnya buat kita-kita, nggak peduli posisi kita apa? Intinya sih, keberanian ini relevan di semua level. Ini soal bikin pilihan, mau gede atau kecil, yang sejalan sama nilai-nilai dan visi jangka panjang, bukan cuma ngejar yang gampang atau untung sesaat. Oke. Dan keberanian ini nular loh. Kalau pemimpin berani bertindak sesuai nilai, itu bisa jadi inspirasi buat seluruh tim. Pertanyaannya jadi buat kita semua nih, gimana Anda bisa numbuhin atau dukung keberanian kayak gini di lingkungan Anda? Sip. Jadi inti dari bab 11 ini ya keberanian buat mimpin di permainan tanpa batas itu artinya secara sadar, secara konsisten, milih just cause dan orang-orang di atas tekanan jangka pendek. Bukan berarti ngabaikan hasil ya, tapi soal bangun fondasi kepercayaan sama ketahanan buat jangka panjang. Ini bukan soal naif ya, tapi mainin permainan yang beda aja, yang ujung-ujungnya seringkali malah lebih kuat dan berkelanjutan. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Pun mungkin bikin gak nyaman, yang bisa Anda ambil minggu ini. Tindakan yang lebih memprioritaskan visi jangka panjang atau nilai inti di atas, ya keuntungan atau kemudahan sesaat. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di sesi telaah berikutnya.